Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera buat kita semua. Sukihatu, Namo Buddhaya. Namo Terima Buddhaya. kasih sudah bergabung di kelas Bedah Sutta pada malam hari ini. Kita masih membahas di Samyutta Nikaya, sekarang di Kun, Kinusiha Sutta SN 4.12 ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pembahasan kita, kita akan buka dengan pembacaan nama. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama kata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai pembahasan kita yang akan dibawakan oleh Bapak Sutrisno pada malam hari ini. Pada Pak Sutrisno, untuk waktu dan layar saya silakan. Ya, makasih Ci Usi, moderator. Kalau bisa moderator abadi kita. Oke ya, saya izin share screen dulu. Screen ya. Screen. Oke ya, ini udah muncul ya. Baik, teman-teman, ibu bapak, saudara-saudari sedama, ya malam ini kembali melanjutkan Samyutta Nikaya ya, tentunya di yang nomor 4.12. Oke, ini Samyutta Nikaya Sagata Waga masih di bab atau kelompok Sagata, masih di Mara Sangyutang bab kedua, Kinu Siha Sutang. Oke, nah jadi sebelum masuk ke sutanya, mungkin beberapa kali dari Bante ya pernah memberi penomoran yang seperti ini, gitu, ya kan? Nah ini mungkin selebih memperjelas saja ya, saya ingin apa menjelaskan. Kadang-kadang kita bacanya 4.12 ya kan. Nanti kalau yang versi PTS beda lagi. Terus ini yang versi konsili ke-6, ini seperti ini lengkap gitu ya. Ini dari mana gitu ya. Nah, ini adalah pengelompokan seperti konsili 6 ya. Nah, jadi sekarang kita buka yang gampang di Suta Sentral lah. Oke. Nah, ini muncul ya, Suta Sentral yang versi baru ini lebih lebih jelas ya. Ya, kita klik di Suta Pitaka. Karena di Sangyutta Nikaya kan, Nikayanya Suta ada 5, kelompok Suta ya ada 5. Kita klik di Sangyutta Nikaya. Nah, ini Sangyutta Nikaya yang versi Palinya tentu saja ya. Nah, ini. Jadi kita lihat di Sangyutta Nikaya itu masih dibagi beberapa bagian sagata ya kan yang apa surgawi gitu ya. Nidana, kanda ya nidana ya, apa dasar atau alasan gitu ya atau latar belakang kemudian kanda agregat terus salayatana dan mahawaga ya kelompok besar atau bab besar. Gitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagian besarnya ada 5 waga gitu. Kemudian dari waga ini masing-masing dibagi lagi. Nah, ini ya Dewata Sangyuta. Oke, masih dibagi lagi. Dari masing-masing waga itu dibagi dari Sagata Waga dibagi sampai 11 kelompok. Nah, oke. Nah, yang di penomoran yang kita pakai yang modern ya kan? Ya saya istilahnya penomoran modern lah ya, karena dia cuma mengambil ringkasnya aja. Jadi misalnya kelompok 4 ini, ini 4 di sini, gitu ya.
Jadi ini dari masing-masing waga dibagi per bagian. Nah, bagian ini yang diurutin gitu ya. Jadi diambil yang keempat. Nah, berarti ini kan sampai 11. Berarti nanti kalau di waga yang lain lanjut ke 12 gitu. Ya kan? Nah, ini kan kata waga. Nanti di waga yang lain dilanjutin ke 12 di sini gitu. Ya, jadi yang nomor pertama depan itu adalah sebenarnya pembagian kedua udah ya. Nah, kan? Jadi Sangyutta Nikaya di Sagata Waga ini yang keempatnya ya. Tapi nanti di waga yang lain udah dilanjutin lagi. Yang nomor pertama yang kita ambil ini yang sering kita pakai gitu. Oke. Nah, lanjut. Misalnya tadi ini ya Sagata Waga yang keempat lagi kelompoknya ya. Nah, ini masih dibagi lagi nomor sutanya gitu loh. Jadi yang terakhir ini yang nomor sutanya ya. Nah, ada Pathama Waga ya. Jadi dari waga yang besar dibagi lagi ke apa ya? Tadi apa yang kecilnya gitu ya kan? Nah, ini kan Dewata Sangyuta dibagi lagi Sangyuta Sangyutanya gitu ya. Nah, nanti dari ini dibagi lagi ada waganya lagi gitu. Suta nomor berapa? Nah, ini suta. Karena ini 12, ya ini ke yang 12 gitu. Ya, carinya yang di yang ke-12. Nah, ini dia. Kinu Siha Suta. Ya, jadi penomoran modern ngambil ringkasnya aja diambil dari apa waganya di bagian kedua dan yang sini. Gitu ya. Ini jatuhnya di nomor 12 dari kelompok 4 ini. Gitu. Ya, jadi ini ya istilah saya penomoran modern lah ya. Soalnya kebanyakan kalau biku-biku modern menomorkannya seperti itu ya. Tapi istilah tepatnya apa saya juga belum tahu. Ya, tapi kalau penomoran menurut apa? Menurut Konsili 6 ya ini pembagiannya seperti ini untuk Sangyutta Nikaya ya. Kalau Majjhima sih gampang ya, semua diurutin aja. Memang ada waganya juga tapi tinggal diurutin aja, gampang itu. Karena nggak terlalu banyak. Kalau Sangyutta Nikaya ini lumayan ya, sutanya ribuan. Oke, ya. Oke, kita Pak lanjutin ya. Sutrisno nanya dulu dong. Boleh, boleh, boleh. Jadi bacanya gimana tuh? Samyutta Nikaya kelompok 4 nomor 12 atau gimana? Kan Ya, kalau kalau Anggota Nikaya kan kelompok ya. Nikaya kumpulan sih sebenarnya ya, Nikaya kumpulan. Kalau Oh, kelompok itu ya waga atau bab ya. Waga oh, itu ya bab atau kelompok bisa juga. Nah, tapi jadi kalau mau baca menurut penomoran modern ya udahlah 4.12 atau kelompok 4 di kelompok 4 suta nomor 12 gitu. Tapi oh, kelompok 4 kadang-kadang di anggota Nikaya kan ada, nah itu benar-benar dibagi per topik kan, itu kan, apa iya, poin-poin yang disampaikan. Nah itu boleh iya. disebut juga kelompok. Gitu. Ah, Nah, oh, iya, iya. ya, kalau Oke, enggak ya makasih. Anggota Nikaya nomor 4.12. Nah, nomornya Oh, aja dibaca iya, gitu. iya. Baik. Ya, cuman ini asalnya dari mana? Ya ini dari apa penomoran Konsili 6 ya, pembagian menurut Konsili 6. Kalau yang modern dia ngambilnya yang ini dan di sini aja gitu. Ya, ini pun urutan dari suta-suta yang ada di sini gitu. Ya kan? Seperti kita lihat di apa? 4 ini ya. Nah, yang nomor 4 ini. Nah, ini kan sampai 25 suta gitu. Ya. Oke. Jelas ini? Atau ada lagi yang mau ditanya? Ya, oke, makasih. Oke, makasih Kirana. Ya, oke, langsung kita masuk ke sutanya. Ya. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta di Taman Anatha Pindika. Ya, Ekang sama yang Bagawa Sawat Siang di Sawati Wiharati ya menetap ya berdiam lah gitu ya. Jetawani di Jetawana Anatha Pindikasa Arame di Arama ini sebenarnya ya Arama Anatha Pindika. Gitu, ya. Kemudian tenako pana sama yena bagawa mahatia parisaya pariwuto damang deseti
pada saat itu ya tenako prana sama yena. Nah, pada saat itulah ya, ringkasnya aja. Sang Bagawa ya Damang Deseti membabarkan dhamma dikelilingi pariwuto ya parisaya. Nah, parisaya itu kumpulan atau kelompok bisa juga ya, kumpulan lah, assembly. Mahatia ini besar ya, kata maha. Nah, jadi Sang Bagawa membabarkan dhamma dikelilingi oleh sebanyak orang, itulah kumpulan besar. Nah, kemudian marah si jahat muncul pemikiran ini. Atako, namun ya marasa papi mato. Marah si marah yang jahat papima. Ya, etat ahosi ada muncul eta ini muncul pemikiran seperti ini gitu ya. Ayangko samano Gotamo, betapa Gotama ini ya, membabarkan damang deseti ya, pariwuto dikelilingi oleh kumpulan besar. Mahatia parisaya oleh kumpulan besar. Banyak orang-orang yang mendengarkan dhamma lah ya pada pada ketika itu ya di saat itu. Kemudian yang nuahang yena samano gotamo. Yang nu ini kata tanya gitu ya, kata bertanya. Nah, ya. Bagaimana jika ya kan? Nah, nu ini kan bagaimana jika bagaimana terus mengapa, kenapa. Nah, itu kadang-kadang ya tergantung padanannya. Bagaimana, kenapa, jika ya, karena di bawah ini ada optatif tenu pasang kameyang, tenu upasang kameti. Jadi upasang kameyang, bagaimana jika gitu optatif ya kan, bagaimana jika ahang aku ya kan, terus sorry. Bagaimana jika aku upasang kameyang. Bagaimana jika aku upasang kameti mendekati ya petapa Gotama wicaku kamaya ya untuk membuat kacau. Untuk membuat kacau. Wicaku kama berbuat, wicaku membuat kekacauan, membuat kebingungan, atau wicaku itu tanpa kan, caku penglihatan, tidak bisa melihat gitu ya. Ini mungkin satu istilah lah ya, satu istilah, tidak bisa melihat atau jadi kacau gitu. Oke. Jadi Sang Bagawa sedang ceramah di Sawati ya, di dalam satu perkumpulan besar, kemudian marah ya, seperti pembahasan sebelumnya, selalu ingin mengganggu, selalu ingin mengacau. Kemudian Atako ya kan, marah si jahat maru papima ya yenak Bagawa tenu pasang kami. Nah, mendekati Sang Bagawa. Nah, ini udah pasten ya, tenu pasang kami, tena upasang kami. Jadi kan masih dia mikir bagaimana kalau saya gangguin gitu loh. Bagaimana jika aku mengganggu. Nah, ini sekarang dia udah datang mengganggu. Ya, upasang kami. Wah, setelah mendekat, nah Bagawantang Gathaya Ajabasi ya berkata kepada Sang Bagawa melalui syair. Nah, melalui syair ini, Ajabasi ia berkata kepada Sang Bagawa melalui syair ini, gitu, melalui syair. Nah, oke, lanjut ya. Mengapa engkau mengaum seperti singa? Kinu sihowa nadasi, siha kan lion, singa ya, wah seperti gitu ya. Nadasi itu mengaum lah ya, bersuara yang lantang gitu ya. Kinu, nu kan tadi kata tanya kan, mengapa gitu ya. Ada nu ini boleh curiga nih, ini bertanya gitu ya. Kenapa mengaum seperti singa? Parisayang wisarado ya, penuh percaya diri, yakin ya, pede gitu ya, wisarada parisayang dalam kumpulan gitu ya. Kenapa Sang Buddha ceramah begitu lantang, begitu gagah lah istilahnya ya, seperti singa gitu ya. Nah,
Pati malo hi te ati, ya kan? Sesungguhnya hi ya, ada ati tandingan engkau. Engkau masih punya apa orang yang setara lah istilahnya, punya rival, punya tandingan gitu ya. Bijitawi nu kan. Nah, nu kan bertanya lagi manyasi. Kenapa engkau beranggapan adalah penakluk, beranggapan penakluk adalah penakluk lah ya, kita tambahin biar enak bertanya ya. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya dalam ya pertandingan tinju lah misalnya ya. Jadi masih ada dua orang yang bertanding. Kenapa kok kamu apa mentang-mentang menganggap diri sudah menang, sudah menaklukkan gitu istilahnya ya. Nah, mengapa engkau beranggapan adalah penakluk gitu. Nah, ini jadi judulnya tadi kan Kinu Siho ya, Kinu Siha ya tadi itu. Mengapa menganggap diri udah menang, udah menaklukkan gitu. Nah, dijawab oleh Sang Buddha. Nadantiwe Mahawira. Mahawira ini pahlawan besar ya. Wira itu pahlawan apa hero gitu ya. Pahlawan besar mengaum gitu ya. Parisasu wisarada ya. Wisarada ini ya percaya diri dalam parisasu, dalam kumpulan-kumpulan. Ini jamak ya kan. Kalau besar itu kalau orang yang besar, orang yang gagah ya lantang ya membicarakan hal-hal yang benar ya dia lantang gitu loh suaranya mengaum gitu ya apa dalam kumpulan-kumpulan. Nah, tathagata balapata. Nah, para tathagata pencapai kekuatan. Bala kan kekuatan, patna itu artinya telah mencapai gitu ya. Jadi tathagata ini para tathagata ya, ini jamak ini katanya ya. Para tathagata pencapai kekuatan. Nah, Tina loke wisatikang. Tina ini telah menyeberangi, ya kan? Loke pada dunia, wisatikang, kemelekatan, wisatika, ya, telah menyeberangi kemelekatan pada dunia. Kenapa? Eh, Percaya diri, karena udah nggak melekat pada dunia dan memiliki kekuatan, gitu, ya. Kemudian marah si jahat berpikir ya, Sang Bagawa mengenaliku atako mara patima mara si jahat janatimeng janatimang Bagawa Bagawa mengenali wemang saya gitu ya. Sang Bagawa mengenali saya. Janatimang Sugato ya, Sang Sugata Janati mengenali mengetahui saya. Nah, Duki Dumano berduka dan bersedih. Ya, Duki Dumano berduka dan bersedih. Tata ewa antara dayati sebenarnya ya. Tata ewa antara dayati. Tepat di sana tatewa ya. Tatewa tepat di sana dia lenyap antara dayati itu dia lenyap dari sana menghilang tadinya mau mengganggu kemudian menghilang ya. Jadi sutanya sih ringkas gitu ya. Jadi ada apa Sang Buddha sedang ceramah disebutnya di tengah di dalam parisa ya di tengah kumpulan besar Mahati Parisa kemudian si Mara ingin mengganggu mengacaukan gitu ya datang terus menantang Sang Buddha lah istilahnya kok mengaum gitu ya istilahnya membabarkan dhamma dengan penuh keyakinan gitu padahal masih ada orang lain yang mungkin sama dengan Sang Buddha katanya masih ada rivalnya masih ada tandingannya gitu. Oke. Nah, ini sutanya ringkas ya. Kata Sang Buddha menjawab, ya percaya diri karena sudah tidak melekat pada dunia, sudah menyeberang, ya kan, dan memiliki kekuatan. Gitu, ya. Nah, oke. Sekarang saya lanjut ke komentar ya. Biasa saya suka ngambil bahan lah ya, referensi dari komentar. Nah, kemudian biasanya orang-orang beranggapan menerjemahkan komentar itu sulit ya kan mungkin ya memang sih ya kalau nggak terbiasa agak sulit memang benar ya bahkan yang udah sering pun masih ada kemungkinan ya
ya katakanlah salah ya atau sulit lah memang. Tapi sebenarnya enggak juga ya, sebenarnya enggak. Ini palinya dari komentar. Kalau boleh, saya ingin menampilkan yang lain ya. Ini ada satu, sebenarnya udah sering sih ya, udah sering di apa ya di sini juga ya dikasih tahu lah. Ini ada satu digital apa program lah ya, aplikasi lah. Eh, apa namanya digital Pali Reader. Oke, ini saya kalau susah ya di Google aja sih, gitu ya. Ini muncul ya, muncul ya. Oke, jadi aja Ya, muncul. digital, nah digital Pali Reader. Udah tinggal di Google aja ntar muncul dia. Nah ini ya digital Pali Reader. Ini boleh di-download di laptop, jadi bisa pakai di Ostara offline, di Android juga bisa. Kalau di apa Mac ya, MacBook ya, itu sepertinya bisa juga. Tuh, ya, sepertinya tapi saya belum pernah coba. Ya, kita klik. Nah, ini dia. Ini sangat bermanfaat sih. Jadi Tipitaka semua masuk dari Winaya, Suta, Abhidhamma, Visuddhimagga, Abhidhammata Sanggaha, kemudian komentar-komentar yang lebih modern juga ada masuk. Ya, palinya semua masuk. Sampai mula kata-kata dan tikanya juga masuk semua. Kita ada di Sangyutta Nikaya, ya kan? Nah, klik di sini. Yang tadi nomor 4. Nah, tinggal di bawahnya cari. Uh, oh, sorry ya. Tadi masih di Sagatawaga ya. Dewata, Sangyutta. Nah, masih di Sagatawaga ini. Tadi yang masih di nomor 1. Ya, nah, ini muncul Mara Sangyutta. Gitu. Nah, ini ya, Mara Sangyutta. Cari Suta yang tadi ya. Dari apa tadi? Mara Sangyutta tadi Dutiawaga ya. Udah masuk Dutiawaga ya. Ah ya, masuk Dutiawaga ya. Jadi kalau mau penomoran yang seperti konsili 6 tadi ya ini dicari satu-satu. Tapi kalau mau cepat ringkas ya udah ketik aja di sini S4.12 ini yang penomoran modern titik ya tadi ya. Tangita S kan. Klik aja sini udah muncul gitu. Tapi belum ada bahasa Indonesia. Sayangnya ya, mungkin nanti di masa depan lah ya. Mungkin position otak atik sini oh muncul bahasa Indonesia gitu ya. PR-nya kok Sutrisno tuh. Ah, kok PR saya? PR position. Ya, ini masih Pali ya. Tapi ada Inggrisnya sekarang ya. Dulu-dulu saya ya udah lama pakai ini, tapi dulu-dulu belum ada bahasa Inggris ya. Sekarang udah ada, lumayan bagus ya. Nah, ini ada tanda panah di sini. Nah, ini ada tanda ini oleh Biku Bodhi ya, terjemahan oleh Biku Bodhi. Kadang-kadang kalau ada yang terjemahan oleh Bante Tanisaro, kadang ada Ananda Joti, ada banyak lah. Tapi nggak semua sih ya, yang ada aja lah gitu ya, lumayan lah, gitu kan. Kita klik ini, Bante nah, Sutrisno ada nggak? ah, bentar, Sadu. bentar. Nah, ini muncul bahasa Inggrisnya, oke. Nah, supaya lega kita gini aja lah, ini hilangin ya, klik di sini, nah hilang tuh, ya. Nah ini muncul. Tapi kan kita maunya kata-katanya tadi kan. Nah, ini klik lagi. Ini ada yang burem-burem ini. Ada M mula, kata-kata itu komentar, Tika ini subkomentar. Ya, kita klik kata-katanya. Oke, saya hilangin ininya lah. Apa, Inggrisnya ya. Tadi kan udah terjemahin juga. Oke. Nah, ini muncul kata-katanya. Itu ya, udah saya copy ke sini. Udah saya copy ke ininya. Nah, ini ya. Nah, kalau di kata-kata ini kan kita lihat nih udah dibantu nih ya, ada yang ditebelin ya kan, ada yang biasa. Nah, kalau yang ditebelin ini dikutip dari suta kata-katanya. Jadi si komentar saya sebenarnya dia di sini ya, di sini dia menjelaskan kata per kata dari yang ada di suta ya. Oh, saya ada pernah apa tulis apa bukan tulis lah ya, mengutip ya. Jadi
Di kitab komentar tuh ada metodenya juga ya sebenarnya, tapi sangat sangat apa sangat sistematis lah, banyak itu ya. Tapi nantilah ya kalau ada waktu nanti saya cari dulu filenya. Jadi ada yang dari apa bagian pembukaan, latar belakang, kemudian penjelasan kata per kata, ini semua dibagi gitu ya. Jadi mungkin di masa lampau kalau bisa lengkap penjelasan semuanya mulai sistematis ya. Latar belakang, penjelasan kata, kemudian alasan, nidana ada juga ya kan. Nah, kalau ketemu mereka akan mencantumkan, kalau nggak ada ya kata per katanya aja gitu. Ya, itu ada panjang sih itu juga ya. Nanti lah kalau ada waktu saya cari filenya dulu. Jadi yang ditebelin ini adalah kata per kata dari suta aslinya. Gitu, ya. Dutie. Nah, dutie ini yang kedua. Yang kedua ini kan suta kedua dari bukan dutia wagu sih ini suta. Oh ya ya, bab kedua berarti ini dutia di sini ya kan. Nah, yang kedua bab kedua dari Marasang Yuta. Marasang Yuta kan tadi dibagi lagi kan. Ya, ini nggak apa-apa lah, nggak bisa diterjemahin. Kita kan mau cari maknanya tadi, ya kan? Icaku kamayati. Nah, membuat kacau, membuat bingung, membuat tanpa penglihatan. Ya, nah ini kebetulan pendek. Ya, kita bareng-bareng lah terjemahnya ya. Nah, Wicaku kamayati. Nah, kita klik di sini. Nah, muncul nih terjemahannya gitu. Nanti tinggal, tapi masih dalam bahasa Inggris. Ya, nah, nanti tinggal mungkin Kosisen atau Kodani atau Kirana terjemahin ini jadi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, nah ini Wicaku Kamayati. Nah, cuman secara program dia akan bagi-bagi katanya, dia akan memisahkan kata-katanya gitu. Tapi kebanyakan nggak tepat sih ya, kebanyakan nggak tepat. Ya ini mesti terbiasa juga. Kita boleh klik di sini yang kecil nih, banyak pilihan. Tuh, ini pemisahannya sesuai apa yang kita inginkan. Ya, nah, ini yang tepat ini wicaku kamaya. Nah, itu ya. Nah, ini wicaku. Nah, wicaku artinya tanpa mata, buta. Atau dalam frasa kama, wicaku kama, membuat buta atau bingung, perpleks. Itu yang membuat bingung. Membodohkan. Gitu. Ini membodohkan, ini membuat bingung dari kumpulan. Ya, wicaku. Ya, jadi kita coba ketik dulu ya. Wicaku kamaya, jadi membuat kacau ya tadi ya. Nah, membuat kacau. Oke. Nah, ini ada tik di belakangnya. Ini kalau di Pali kan nggak ada titik koma. Jadi tik ini untuk memisahkan aja gitu ya. Ini wicaku kamaya itu tik ini, ini satu kata ini terus ya anggaplah titik dua di sini ya kan. Titik dua membuat kacau. Artinya apa? Membuat kacau. Parisaya. Nah, parisaya itu parisa. Parisa itu muncul ya kampusnya nampak ya ini ya. Naikin dikit lah. Assembly, kumpulan. Kok parisa jadi parisaya? Ini adalah kasus lokatif gitu ya. Kalau ada belajar Pali dikit-dikit lebih membantu lagi ya. Kok bisa tahu apa deklinasinya dari mana? Nah, ini dibantu lagi sama DPR. Ini ada huruf C kecil, kita klik tuh muncul nih konjugasinya semua tuh. Nah, jadi Cik Lucy kalau ulangan Pali tinggal nyontek dari sini mah udah beres ya. Ya kan? Nah, ini Pali saya ini feminin, kemudian kasusnya rupanya sama semua, tunggalnya instrumental, datif, ablatif, genetif, lokatif. Nah, ini yang tepat ya lokatif lah. Ya kan? Di dalam lokatif kan kumpulan. Oke. Dalam kumpulan ya kita ketik dulu ya, dalam kumpulan ya terus nanti tinggal dipisah apa ini masalahnya di Pali memang urutan kata-katanya ini nggak seperti bahasa Indonesia ya kan suka-suka aja dia di mana-mana nanti kita yang apa ya susun sendiri gitu kemudian Panya Cakung Panya udah tahu lah ya kebijaksanaan Cakung
mata gitu ya. Mata kebijaksanaan. Mata kebijaksanaan. Sanaan. Oke. Kemudian Wina Setu Kamyataya. Wina Setu. Ya, Wina Setu. Nah, ini kebetulan di sini belum ada kata Wina Setu. Sebenarnya satu kata nih Wina Setu. Apa menghancurkan. Ya, tapi Kamyataya ini ya wish longing ingin menghancurkan ya. Nah, kalau nggak ada saya kadang-kadang cari di kamus yang lain gitu. Ya, ini ada lagi dictionary Suta. Nah, Pali Dictionary di sini. Ini lebih lengkap, cuman sayangnya apa banyak sebenarnya dia kamus dari Myanmar ke Myanmar, Pali Myanmar gitu, Pali Myanmar ya. Cuma masalahnya Myanmar ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah ini yang belum ketemu. Ya, makanya saya kalau ketemu bante-bante yang belajar Myanmar sering nanya juga, nanti ada nggak ya kamus dari Pali Myanmar Inggris? Nah, itu lebih enak lagi. Wina, se, ini kita ketik winanya aja, dia udah keluar pilihannya. Nah, berarti lalu tadi wina A-nya panjang ya kayaknya ya. Ah iya, A-nya panjang. Ya, nah, A-nya panjang. Kalau udah install apa Pali keyboard bisa langsung A panjang. Oh, sorry, saya belum aktif. Nah, ini dia. Nah, Vina langsung A panjang ya, Ctrl A. Atau kalau nggak install nggak apa-apa sih. Kita ketik A dua kali, A, nah, dan langsung dia panjang gitu ya. Wina Setung. Nah, ini ada pilihan Wina Setung. Wina Setung. Nah, ini dia. Atau Wina Seti. Nah, Wina Seti juga ada. Wina Seti. Nah, ini muncul dia. Ya, oh, paling di PTS juga ada ya, Wina Seti. Membuat kehancuran, menghancurkan, merusak. Ya, nah, tapi tadi di PR-nya kurang masih belum bisa membedakan Winasetu, Winaseti dia. Ya, nah, Winaseti, Winasetu lah ya. Kamyataya, ingin, ya, wish longing. Jadi ingin menghancurkan, tapi kamyata ini kan ta ya, tapi ini taya ini apa? Deklinasinya, oh sama ya. Instrumen datif ablatif semua bentuknya sama ya, kira-kira aja lah ya. Nah, atau dengan keinginan pakai instrumental lah ya, dengan keinginan menghancurkan itu ya, dengan keinginan meng atau membinasa lah ya, winaseti, nah, winasa ya, dengan keinginan membinasakan. Nah, udah ya, hanya cakung dengan keinginan membinasakan. Nah, oke, lanjut ya. Budanang panesa panyacakung winasetung. Nah, budanang ini pasti datif ini ya atau genetif, genetif lah lebih cocok. Panesa ya ini budanang genetif budanang panyacakung ya mata kebijaksanaan milik sang Buddha atau dari sang Buddha. Ya, budanang dulu lah kita ketik ya. Dari sang Buddha atau milik ya dari milik sang Buddha. Oke, terus lanjut. Pana esa. Pana itu bisa kemudian atau namun, ya. Bisa kemudian, bisa namun. Esa itu apa kata tunjuk ya, gitu ya. Orang itu. Nah, ini nggak usah diterjemahin, nggak apa-apa lah. Pana bisa and yet namun, and dan yet namun, but tetapi, atau sekarang atau lebih lanjut juga bisa ya. Namun lah kita pakai ya. Namun Vanessa itu namun. Esa bukan Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, itu kalau di Indonesia plus 62. Ini zaman Sang Buddha belum. Ya.
Namun, Vanessa, oke, lanjut ya. Panya cakung. Nah, panya cakung mata kebijaksanaan gitu ya. Panya kan mata, cakung kan kebijaksanaan, mata, sorry, cakung mata, panya kebijaksanaan. Panya cakung mata kebijaksanaan. Oke. Nah, terus Wina Setung, ya kan? Ini pasti apa ini? Nah, kan tadi Wina Seti gitu. Untuk jadi Wina Setung, ini kayaknya infinitif gitu, ya. Oh, Wina Seti. Oh, nggak ada ya, dia infinitif nggak dicantumin. Tapi ya udah, tapi kalau udah belajar dikit-dikit ya tau lah ya. Ini untuk membinasakan, ya kan? Infinitif kan? Nah, Wina Setung untuk membinasakan. Ya, oke. Nak, nak itu tidak, ya kan? Nak negatif, no, not, tidak. Sakoti mampu, ya kan? Is able. Nak sakoti tidak mampu, tidak mampu. Nah, ya, oke. Lanjut. Oke, nah ini parisaya. Nah, parisa kan tadi kumpulan ya, udah tahu ya. Terus saya itu apa? Nah, kita pakai lokatif aja. Dalam kumpulan, di kumpulan bisa juga. Ya, parisaya dalam kumpulan. Dalam kumpulan. Nah, lanjut ya. Terus bewa, berawa Aramanang. Nah, ini dia udah pisahin ya, berawa Aramana. Berawa itu artinya menakutkan. Aramana kan objek kan gitu ya. Nah, objek menakutkan. Objek menakutkan. Objek menakutkan. Ini pindah-pindah masih ini ya, masih tampak ya, masih muncul ya. Nah, oke. Kalau Muncul, nggak muncul kasih tahu. kelihatan. Hah? Muncul, Masih, kelihatan. masih, Masih ya. masih Nah, Bang. kalau nggak kelihatan nanti kasih tahu. Kalau nggak percuma kan. Nah, Berawa Ramanang apa objek menakutkan ya. Sawento, Sawenta ya. Ini dari present participle dari saweti, membuat dengar gitu ya, membuat dengar. Jadi eh, sedangkan saweti itu adalah kausatif dari sunati. Sunati kan mendengar. Jadi saweti itu mendengarkan, membuat dengar atau memperdengarkan ya dalam bentuk present participle. Biasanya ini menerangkan ya. Ini sawento ini nominatif yang present participle berarti dia yang memperdengarkan gitu. Siapa? Si Mara, artinya merujuk kepada si Mara ya. Sawento memperdengarkan lah ya. Membuat dengar sih sebenarnya membuat orang-orang mendengar. Tapi kan kalau nanti digabung-gabung kan jadi nggak enak bacanya. Jadi saya lebih suka jadi memperdengarkan. Jadi membuat orang-orang dengar gitu. Oke. Wah, wah itu atau ya wah 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 ini atau gitu ya. Atau kemudian desento ini kata dasarnya dasati lah ya, menunjukkan atau melihat gitu bisa juga menunjukkan ya, memperlihatkan ya. Daseti kan kausatinya, jadi memperlihatkan lah gitu ya, memperlihatkan. Kemudian lanjut atau ya. Nah, ini memang Pali ya kalau dia nggak pakai satu kata atau tapi dua ya, wa berarti ini sawento wa dasento wa, memperlihatkan atau memperdengarkan gitu ya. Sakoti tadi kan ada ya, sakoti itu mampu. Nah, mampu. Ya udah, jadi selesai diterjemahkan. Cuman kalau kasih orang lihat gini kan bingung nih apa ini kan, pasti harus disusun dulu gitu ya. Nah, coba siapa yang mau coba susun ini? Di Ratna, di Lucy, Position, Bu Elina. Nah, silakan disusun kata-katanya. Ayo, mau bantu?
Bisa nggak? Nah, ini dulu yang satu-satu dulu dah. Ini kan satu ini parisaya panya cakung wisa bina satu kamiataya. Ini satu dulu. Nah, coba dalam kumpulan mata kebijaksanaan dengan keinginan membinasakan. Kalau mau disusun jadi kata-kata yang enak dibaca apa? Dengan keinginan membinasakan, Hmm. Dengan keinginan membinasakan, membina, membinasakan, dengan keinginan membinasakan, nah, terus membuat kacau dalam kumpul, dengan keinginan membinasakan mata kebijaksanaan, mata kebijaksanaan, terus membuat kacau dalam kumpulan. nggak ada lagi membuat kacaunya di sini kan udah Oh, diganti. oh, Ya kan? dengan keinginan membinasakan mata kebijaksanaan, dengan Membuat keinginan. kacau ini yang diterangkan gitu loh. Ini yang ditebelin. Hmm. Nah, dengan keinginan membinasakan mata kebijaksanaan, terus satu lagi tinggalan Dalam kumpulan. Iya, dalam Di dalam kumpulan kumpulan. gitu. Ya. Dalam kumpulan. Ya. Ya, ini yang susunannya kacau-kacau kita hapus saja deh. Nah, ini jadi apa yang dimaksud dengan membuat kacau? Kan tadi di sutannya ada kan? Itu mana tadi? Wicaku kama. Bagaimana jika aku mendekati petapa Gautama untuk membuat kacau? Nah, apa maksud membuat kacau ini? Atau wicaku kamaya? Maksudnya apa? Diterangkan. Yaitu membuat kacau artinya di Simara punya keinginan untuk membinasakan mata kebijaksanaan dalam kumpulan. Gitu. Ya, maksudnya. Gampang kan itu kan? Sederhana kan? Nggak susah gitu sebenarnya ya. Kemudian yang kedua nih, ya. Nah, Budanang panesa panye cakung wina setung nasakoti. Nah, ini ya, kalimat kedua ini. Ini ya, ini semua nih. Dari atau milik Sang Buddha, namun mata kebijaksanaan untuk membinasakan tidak mampu. Ayo, apa coba? Siapa mau bantu? Yang pertama udah beres, tinggal yang kedua nih, yang ini. Nah, Namun, nggak apa-apa. Bareng-bareng. Namun mata kebijaksanaan mata milik dari Sang Buddha ya. kebijaksanaan milik Sang Buddha ya, mata kebijaksanaan Sang Buddha aja kan sama kan? Nggak usah dari miliknya kan? Mata kebijaksanaan Sang Buddha Nah, terus tidak mampu untuk tidak mampu untuk dibinasakan kali ya. Iya, aneh ya tapi untuk ini kan aktif bukan ya. pasif ya kan? Oh. Kalau dibinasakan kan pasif, kata pasif kan, ini kan aktif nih, membinasakan. Mampu untuk membinasakan. Tidak mampu untuk membinasakan. Membinasakan. Bagus ya. Atau kita susun lebih enak, namun tidak mampu untuk membinasakan mata kebijaksanaan Sang Buddha. Lebih enak. Iya. Enak bacanya, ya kan? Itu enggak? Namun tidak mampu untuk ya ini sepertinya lebih benar kata-katanya. Iya. Ya. Tadi kayaknya masih aneh. Iya. Ya. Tapi kalau udah terbiasa, biasanya kalau kita baca palinya, oh ini udah tahu artinya gitu. Sebenarnya udah tahu artinya ya kan. Budanang panesa, namun budanang panyecakung, namun mata kebiasaan punyanya Sang Buddha ya Nasakoti tidak mampu untuk membinasakan gitu. Ia tidak mampu untuk membinasakan. Sakoti kan orang ketiga ya kan, bisa boleh juga tambah iya gitu, boleh nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Yang kita udah tahu nih punya Simara yang mengacau kan gitu kan. Nah gitu kan enak jadinya ya. Jadi Simara dengan keinginan membinasakan mata kebijaksanaan dalam kumpulan, namun ia tidak mampu untuk membinasakan mata kebijaksanaan Sang Buddha. Gitu.
Ya, gampang kan? Nggak susah-susah amat sih. Yang ketiga, ya kan? Parisaya berawa ramanang sawentua dasentua sakoti. Ya kan? Nah, ini coba dalam kumpulan objek menakutkan, memperdengarkan atau memperlihatkan mampu. Nah, ini coba disusun. Ayo, siapa aja boleh. Bu Herlina, nah, coba. Apa-apa, salah juga. Dalam kumpulan mampu memperdengarkan atau memperlihatkan objek menakutkan. Nah, oke. Dalam kumpulan mampu, terus Memperdengarkan atau memperlihatkan objek menakutkan. memperdengarkan atau memperlihatkan objek Objek menakutkan. menakutkan. Oh Benar ya, nggak? ya boleh. Tapi lebih enak bacanya gimana? Mampu memperdengarkan atau memperlihatkan objek menakutkan dalam kumpulan. Lebih enak nggak begitu? Lebih enak ya kayaknya ya. Nah, kan tadi dia dibilangnya tidak mampu ini, tapi dia dia mampunya apa? Dia mampu memperdengarkan atau memperlihatkan objek menakutkan, tapi dalam kumpulan Parisa itu, ya kan? Lebih enak nggak ini? Ya. Nah, boleh juga sih dalam kumpulan di depannya nggak apa-apa, yang penting kita mengerti artinya. Tuh. Nah, selesailah satu ini, ya kan? Jadi membuat kacau artinya dia ingin membuat orang-orang nggak clear, nggak bisa melihat atau memahami apapun yang dibabarkan oleh Sang Buddha, ya kan? Tapi Sang Buddha sendiri tidak bisa diganggu, yang bisa diganggu mungkin audiensnya, gitu, ya. Di suta-suta yang sebelumnya kan kita ada baca ya, kayak minggu kemarin Mara mengganggu dengan membuat batu-batu berjatuhan gitu kan ya, kadang-kadang membuat suara-suara menakutkan gitu. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi clear di sini ya, membuat kacau artinya apa. Nah, ini lanjut. Ini pendek-pendek ini, gampang ini. Ya, balik lagi ke DPR. Ya, kemudian, nah ini. Wijitawi ini ada di suta, ditebelin ya kan. Ini artinya apa? Wijitawi ini adalah victorious, pemenang. Nah, ya, pemenang. Penakluk lah ya, penakluk sih sebenarnya ya. Wijita, ini di sini ada Wijita, conquered. Nah, ini yang sudah tertakluk, ya penakluk, gitu ya. Sebenarnya penakluk, Wijitawi ya, penakluk. Tapi ditebelin berarti sedang mau membahas kata Wijitawi ini. Gitu, ya. Tadi di sutanya kan ada, mengapa engkau beranggapan adalah penakluk? Wijitawi nu manyasi. Manyasi ini berpikir, beranggapan, ya kan, orang kedua, engkau berarti benar. Nu kata tanya mengapa, Wijitawi penakluk gitu. Ya, jadi yang mau diterangkan adalah kata penakluk ini. Nah, berarti di sini penakluk dulu ya. Nu, ini satu ini mau diterangin nih. Nah, mengapa Wijitawi ya? Nu, mengapa Manyasi engkau beranggapan, kenapa kok E-nya pakai huruf besar? Karena kan Mara lagi berkata dengan Sang Buddha, ya E-nya kita sebagai penghormatan hurufnya besar. Engkau beranggapan adalah lah ya, adalah penakluk. Nah, ya, nah maksudnya apa? Ya ini. King Nutuang, Wijita Wijayo Ahang Ti Manyasi. Oh, kita balik dulu ke GPR ya.
king, ya, kata tanya juga nih, ya, king nu, nah, ini digabung aja lah, king nu, king new, nah, king new ini, king nu ini ya king nu, itu mengapa lah, gitu ya kan, tuang, anda, mengapa anda, ya kan, nah, ketik dulu lah, ntar lupa, mengapa anda, ya kan, king nu tuang, nah, Wijita Wijayo, nah, Wijita ini penakluk, Wijayo pemenang, ya kan, penakluk pemenang, ahang, ahang ini saya, manyasi, manyasi ini beranggapan, ya. Jadi Wijita Wijayo dulu ya tadi ya, Wijita Wijayo dia tanda kutip, jadi seolah-olah berpikir gitu ya. Wijita Wijayo penakluk pemenang, oke, penakluk pemenang, kemudian beranggapan, manyasi beranggapan. Ahang, ahang, saya ya, ahang, saya, aku, saya. Peranggapannya di belakang ya. Sorry. Nah, ya, Wijita Wijayo ahang, penakluk pemenang saya. Ya, ti, ti lagi ada kata ti ini pemisah aja ya, nggak usah di apa di titik pemisah aja gitu ya. Peranggapan. Nah, ya. Jadi ingin menerangkan kata ini, mengapa engkau beranggapan adalah penakluk. Artinya, ya, mengapa Anda penakluk pemenang saya beranggapan. Nah, ada yang ingin coba ini? Kita mau lanjut dulu lah ya, ini pendek ini. Nah, ma ewang mani. Nah, ini coba dulu lah, biar selesai ini. Ma ewang mani. Ewang demikian, ma jangan, ya, janganlah imperatif itu ya. Mani, berpikir, beranggapan. Nah, jangan demikian beranggapan. Lanjut dulu lah, tinggal dikit. Jangan, ma ewang demikian, kian beranggapan. Nah, okay. Nati te jayo, ya, nati tidak ada, nati sebenarnya atau bukan, te anda ya, jayo te anda, jayo ini apa menang atau berjaya lah, ya jayo berjaya kan enak, ya kan? Bukan anda berjaya. Nah, bukan anda berjaya. Gitu. Oke, nah ini ada yang mau coba? Mengapa Anda beranggapan Mengapa Anda saya berguna? penakluk pemenang? Nah, bagus. Terus, ma ewang mani. Jangan, Iya, Jangan beranggapan demikian ya. jangan beranggapan demikian. Ya, Anda, terus, bukan berjaya. Anda bukan berjaya. Nah, itu, ya. Ya udah, benar, benar, bagus, ya. Nah, daripada saya capek ketik-ketik, saya bikin sulap aja dulu ya. Bentar ya. Percaya saya Bukan bisa sulap, sulap. bukan sihir. Nah, simsalabim muncul ini. Kok bisa? Ya kan, bisa sulap kan? Mengapa engkau beranggapan saya adalah penakluk pemenang? Janganlah beranggapan demikian. Anda bukan berjaya. Gitu. Ya. Oke, selesai. Ini beres kan? Gampang ini sebenarnya. Nah, oke. Parisasu. Jelas ya. Jadi, misalnya si Mara ini menantang lah sang Buddha. Kamu jangan pikir udah menang. Kamu jangan pikir udah apa menaklukkan. Gitu maksudnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan mengapa engkau beranggapan adalah pemenang. Gitu. Ya. Parisasu. Nah, ini parisasu, ini bentuknya lokatif, ya, lokatif jamak. Dalam
kumpulan, kumpulan. Tebel sih ya. Nah ya, tebel nih bener ya. Titiknya enggak, itu pemisah ya, dalam kumpulan-kumpulan. Oke, Athasu. Nah, Atha itu 8 ya, tapi bentuknya jadi apa, ngikut-ngikut lokatif gitu. Athasu. Nah, 8 dalam kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan. Dalam kumpulan. Nah, ini gampang, 2 kata, masa nggak bisa? Apa? Coba disusun. 8 dalam kumpulan-kumpulan. Dalam 8 kumpulan. Ah, iya. Dalam 8 kumpulan. Tim Salabim. Ya, udah ya. Oke. Balap patah. Balap patah. Ya, balap patah. Bala ini patah itu tercapai. Ya, coba kita lihat di DPL. Tercapai. Telah mencapai. Balap patah kita klik. Nah, ini misalnya kurang bagus nih. Bala harusnya demikian. Bala ya, tapi kena tengahnya kena apa, eufonik ya, sandi. Nah, bala patah, reach, attain, obtain, telah mendapat, telah mencapai. Bala ini kekuatan. Jadi pencapai kekuatan lah ya, telah mencapai kekuatan. Oke. Pencapai kekuatan. Maksudnya apa? Dasa ya. Dasa ini 10. Nah, ya adalah simsalabim aja lah, biar cepet lah. Nah, 10 pencapaian kekuatan gitu ya. Jadi Sang Buddha kan tadi menjawab si Mara ya. Istilahnya saya tidak takut gitu ya. Dia Sang Buddha menjawab, para pahlawan besar mengaum percaya diri dalam kumpulan. Kenapa? Karena para tathagata ini pencapai kekuatan, sudah memiliki kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatannya adalah 10 kekuatan. Dasa itu 10 kekuatan sudah dimiliki oleh para tathagata, sehingga beliau tidak gentar. Beliau membabarkan dhamma dengan seperti auman singa. Nah, disebutnya telah menaklukkan, telah memenangkan, telah menyeberang, telah tidak melekat pada dunia. Oke, jadi gampang ya, nggak susah-susah amat gitu ya sebenarnya. Ya. Nah, sekarang terus apa lagi yang mau kita bahas gitu? Apa lagi ya? Nah, kalau susah-susahnya nyari, untuk kadang orang mikir apa ya? Ya kalau udah banyak baca, banyak mendengar ceramah, kita sih bisa cari gitu ya, bisa langsung, oh iya ya, saya pernah baca ini di sini, ada di suta ini kata ini gitu ya. Tapi kalau enggak ya boleh minta bantuan ya, minta bantuan. Dulu ada kuis kami 100 gitu ya, boleh minta bantuan gitu kan. Kita lihat terjemahannya Biku Bodi. Biku Bodi kalau yang penting-penting biasanya udah dikasih catatan kaki lah, catatan kaki ya. Ini ini ada angka kecil, kita mouse-nya di cursornya diarahkan sini, muncul nih. Nah, Wicaku Kamaya udah diterjemahin rupanya, out of a desire, dari sebuah keinginan untuk destroy, untuk menghancurkan mata kebijaksanaan dari orang-orang, people, dalam kumpulan. Nah, sama ya terjemahan kita tadi ya. He is unable to destroy. Dia tidak mampu untuk membinasakan atau menghancurkan Buddha's wisdom eye, mata kebijaksanaan sang Buddha. Tapi ia mampu, ini nampak kan yang kecil ini ya. Nah, ini ya. Tapi ia mampu melakukan demikian untuk orang-orang dalam kumpulan dengan memanifestasikan, dengan memunculkan frightening, penglihatan atau suara yang menakutkan. Gitu. Sama lah ya.
terjemahnya ya, gitu ya. Nah, kemudian terus dari itu ada lagi catatan kakinya ini. Nah, dalam kumpulan assembly ya, dalam ini agak tinggi dikit biar itu. Oke. Nah, ini hilangnya terlalu pas ini. Konsultris dasar balap patahnya dong apa? Nah, ya ini makanya ini mau diterangin gitu loh ya. Iya, Carinya iya. di mana gitu loh. Iya, ini belum Nah, jelas. nah, ini ya. Nah, ini parisanya dulu dah ya, parisa sama biku body ini udah dikasih tahu dalam 8 kumpulan assembly ya. Coba lihat di Majjhima Nikaya MNI 72. Ah, wih, hilang ya. Dalam kumpulan gitu ya. Nah, kalau banyak baca suta ya mungkin ingat, oh ada pernah di suta ini Sang Buddha nyebutin 8 kumpulan ya. Tapi kalau enggak ya minta bantuan gitu ya sama Bante Bodhi. Nah, ini dikasih tahu di Majjhima Nikaya I72. Ini ada I72 ini ada disebutkan 8 kumpulan ini. Nah, itu I72 itu biasanya penomoran PTS ya, penomoran PTS, kemudian terus gimana konversinya ke penomoran yang modern atau penomoran pengelompokan yang konsili 6. Sebenarnya ada daftarnya gitu ya. Saya pernah ketemu filenya tapi hilang ya. Sering error komputer saya, mungkin kepenuhan kali, kepanasan mungkin ya. Tapi ada cara yang singkat gitu ya. Ada cara yang gampang. Kita klik di Suta Sentral yang versi lama. Ah, ya ini udah mau dihapus nih ya. Buru-buru download kalau yang punya laptop. Ini bisa dibikin di download offline. Nah ini di sini di bawah, oh, download. Ah, saya udah download sih. Nanti kalau udah dihapus susah nih. Kepake sih memang terjemahnya banyak yang dikoreksi, tapi untuk beberapa fiturnya masih kepake gitu lah. Oke. Tadi kita mau cari Majjhima Nikaya I72 ya tadi ya. I72 betul ya. I72. I ini menunjukkan buku keberapa, 72 itu halaman ya, tapi nggak terlalu penting sih. Kita cuma mau nyari doang ya. Berarti di Majjhima Nikaya di Sutta Majjhima Nikaya klik ya kan? Nampak kan? Nah, coba ulang ya. Tadi udah jelas belum? Di back dulu deh ya. Back dulu. Ya, Sutta Sentral yang lama, Legacy biasanya. Depannya di Google aja bisa kok. Sutta Sentral. Tapi karena ada Legacy Sutta Sentral muncul. Nah, ini kan ada Sutta Winaya Abhidhamma. Kan nyarinya di Sutta, ya kan? Sutta, Majjhima Nikaya kan pilihannya ada 5 nih ya. Majjhima Nikaya. Nah, ini volume buku keberapa, page ini halaman berapa. Nah, ini paralel ya, ini di agama atau di literatur yang lain nggak pakai lah kita ya. Ini tadi kan MNI 72. Ya tinggal diurutin aja. I ini buku kan. I1 berarti Majjhima Nikaya 1 di PTS ada di buku pertama sampai dari halaman 1 sampai halaman ke 5 karena 6-nya udah masuk suta yang kedua. Majjhima Nikaya 2. Majjhima Nikaya 2 ada di buku pertama dari halaman 6 sampai halaman 11 karena halaman 12-nya udah memuat Majjhima Nikaya yang 3. Demikian seterusnya ya. Tadi kita akan cari I72 kan. Lanjut aja ke bawah. 72 kok nggak ada angkanya? Ya nggak apa-apa. Berarti 72 kan berarti ada di antara ini. Nah, 63, 68. Nah, berarti dari halaman 68, 69, 70, 71, 72. Ya kan? Berarti ada di Majjhima Nikaya 12. Karena Majjhima Nikaya 13 sudah di halaman ke-83. Gitu ya. Tinggal klik di ini. Nah, mau dirubah ke bahasa Inggris atau mau
Ya, sebenarnya kalau mau buat baca lebih enak di Suta Sentral yang versi baru sih. Ya, ini buat nyari nomornya doang. Itu ya, ini saya udah bookmark, langsung klik di sini Suta Sentral yang baru. Ya, berarti tadi Majjhima Nikaya berapa? Em, Mahasihanada Sutta ya. Nah, gitu ya, Majjhima Nikaya 12 ya tadi ya. Ini yang baru, Sutta Pitaka, kita klik, ada pilihan ya, Sutta Winaya Bidama, kita klik Sutta. Kemudian cari lagi Majjhima Nikaya, tadi nomor 12 ya. Nah, ini Majjhima Nikaya, klik. Nomor 1 sampai 50 ada di Panasa. Panasa itu 50 yang pertama. Ya kan? Berarti 1 sampai 50. Majjhima Panasa, Panasa itu 50 menengah. Berarti 50 yang selanjutnya lah ya. 50 sampai 51 sampai 100. Ya. Upari Panasa, Upari lebih lanjut, 50 yang lebih lanjut. Jadi dibagi 50-50 gitu untuk Majjhima Nikaya ya. Tadi di 12 ya, 12 berarti di yang pertama dong. 1 sampai 50, 12 kan antara 1 sampai 50. Ini, oh ini ada udah dibagi lagi waganya si Hanada ya, Auman Singa. Nah, ini tadi di yang 12 gitu ya kan. Nah, ini Mahasihanada Majjhima Nikaya 12, tinggal pilih terjemahan ya, translation. Ada ini Indonesia ada. Ini tinggal cari ya kan. 8 kumpulan atau 8 ini 10 kekuatan ada ya kan. Tapi ini tadi yang pertama 8 kumpulan dulu, 8 kelompok. Nah, ya. Sariputta terdapat 8 kelompok ini. Apa yang dimaksud dengan parisa? Tadi kan kata-katanya tepat parisa kan. Kata Pali itu lebih apa ya? Artinya sangat rinci gitu ya. Kelompok ini kan kalau bahasa Indonesia kelompok ya kelompok ya kan, atau kumpulan ya kumpulan. Tapi kalau bahasa Pali ya parisa artinya kelompok yang demikian ya kan, warga kelompok yang demikian gitu ya, atau kanda kelompok yang demikian, merujuk pada agregat ya kan kalau kanda. Kalau parisa kelompok orang-orang gitu. Nah, lebih rinci lah ya. Jadi tadi disebutnya parisa, parisa ya kelompok yang orang-orang atau makhluk-makhluk lah gitu ya. Terdapat 8 kelompok ini. Apakah 8 ini? Nah, kelompok para mulia, para brahmana, berumah tangga, kelompok pentapa, eh, satu marajika, ya kan, surga 4 raja dewa, kelompok para tawatingsa 33, kelompok pengikut Mara, kelompok para Brahma. Nah, itu ya. Jadi, nah ini tapi kalau Brahmana jelas ya, Brahmana perumah tangga jelas, Gapati, Petapa, Samana, kemudian satu Marajika, Tawatingsa, dewa-dewa ya, Mara juga di satu kelompok dan para Brahma, dewa-dewa Brahma gitu ya. Tapi saya baca ini kelompok para mulia ini apa artinya? Apa orang suci gitu ya? Mulia ini kan biasanya suci ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau lebih rinci lagi ya lihat palinya gitu ya. Apa ya, terjemahan ini udah bagus ya, cuman kadang-kadang masih bisa rancu dikit lah ya, mulia ini apa sebenarnya mulianya gitu lah ya. Bisa cari di yang ada palinya. Nah, ini Inggris pali ya, lebih gampang lagi ya. Seperti parisa, parisa, coba ada di mana aja parisa. Nah, ini 10 kekuatan. Parisa di 8 tadi ya. Oh, nah ini dia ya. Ternyata yang dimaksud tadi mulia ini adalah Khattiya, Khattiya Parisa. Mungkin maksudnya bangsawan gitu ya. Khattiya Parisa. Brahmana Parisa ya kelompok Brahmana, kumpulan Brahmana. Gahapati
perumah tangga, samana ya petapa, satu mara jika dewa, ya kan, tawatingsa dewa mara, kelompok dewa mara, ya, Brahma, kelompok Brahma, dewa Brahma. Jadi yang dimaksud mulia ini khatia atau bangsawan, gitu, ya. Nah ini sudah saya kutip juga ya, Akha Parisa ini 8 kelompok bangsawan, ya, bukan mulia orang suci, bukan. Ya. Jadi Sang Buddha sudah banyak membabarkan dhamma kepada banyak kumpulan, kepada banyak kelompok. Ya, ya ini dikelompokkan sesuai mungkin perkembangan zaman di zaman Buddha. Ya, ada yang namanya kelompok bangsawan, brahmana, rumah tangga. Ya, nah, ini ya semua manusia manusia dan para dewa lah ya, udah masuk di sini gitu. Makanya Sang Buddha guru para dewa dan manusia. Ya, gitu ya. Petapa, Brahmana, rumah tangga, bangsawan ini kan semua manusia. Yang lainnya dewa-dewa dan Brahma. Gitu ya. Nah, disebutkan di apa di Sutta itu ya tadi Mahasihanada Sutta itu dengan memiliki 4 jenis keberanian Sang Tathagata mendekati dan memasuki 8 kelompok ini ya. Pernah ceramah kepada kelompok para bangsawan ya kan. Ratusan kelompok brahmana, perumah tangga, dan seterusnya. Duduk dan berdiam, berbicara dengan mereka, berbincang. Namun, aku tidak melihat ada dasar untuk berpikir bahwa ketakutan atau rasa segan akan menghampiriku. Sang Buddha nggak pernah takut, ya. Marah datang aja nggak takut, gitu ya. Buat apa takut? Gitu. Karena udah tidak melekat, udah melampaui, udah menaklukkan, gitu, ya. Dengan melihat tidak adanya dasar itu, aku berdiam dengan aman, tanpa ketakutan dan dengan berani. Gitu, ya. Terus ini ya, ringkasnya saya Mahasihanada ini diawali oleh seorang Licawi, ya, suku Licawi, namanya Sunakata, ya. Sunakata ini awalnya masuk sangga, dihabiskan masuk sangga. Kemudian Sunakata ini minta kepada Buddha untuk memperlihatkan kekuatan-kekuatan supranatural idinya gitu. Tapi Sang Buddha menolak. Sunakata kecewa, habis kecewa keluar dari sangga. Udah keluar dari sangga memfitnah Sang Buddha. Oh, Sang Buddha ini bukan manusia luar biasa katanya, gitu ya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Tuh, ya. Nah, barulah Sang Buddha ceramah kepada Bante Sariputta ya di Mahasihanada Sutta ini bagaimana seseorang itu menjadi sama kualitas-kualitas apa yang terdapat pada seorang Tathagata, seorang sama Sang Buddha ya. Nah, ini banyak di dicantumkan di Mahasihanada Sutta itu ya. Auman singa ya, auman singa itu menerangkan kualitas-kualitasnya. Nah, lanjut ke tadi pertanyaannya si Ratna ya. Berarti saya udah kutip sih ini ya. Dasa balapata, 10 kekuatan, 10 pencapaian kekuatan seorang Tathagata. Di Sutta itu ada ya. Nah, Sang Tathagata ceramah kepada Bante Sariputta ya. Kenapa ya? Karena alasannya itu bukannya Sang Buddha mau menyombongkan diri, tapi untuk menjelaskan, ya. Karena kan difitnah oleh si Sunakata, gitu ya. Oh, Sang Buddha nggak ada kekuatan, nggak ada pencapaian, nggak ada apa-apa. Sang Buddha, Tathagata, para Tathagata bahkan ya, para sama Sang Buddha punya 10 kekuatan ini. Nah, yang dengan memilikinya, beliau diakui sebagai pemimpin kelompok, mengaungkan auman singa, dan seterusnya, dan memutar roda dhamma. Nah, Sang Tathagata memahami 10 ini ya. Memahami sebagaimana adanya yang mungkin sebagai mungkin dan tidak mungkin sebagai tidak mungkin. Nah, yang kedua, memahami sebagaimana adanya akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan. Masa lalu, masa depan, masa sekarang. Jadi kama wipaka bisa dilihat dan kemungkinan dan penyebabnya. Ya. Kemudian memahami jalan yang menuju semua alam tujuan kelahiran kembali, gati, gitu ya. Berbuat ini akan lahir di mana, berbuat baik nanti
hasilnya terlahir di surga mana, gitu. Berbuat jahat di neraka atau di binatang atau di peta, gitu ya. Memahami sebagaimana adanya dunia dengan banyak unsur. Ya, nanti ada penjelasannya juga, ya. Kemudian memahami sebagaimana makhluk-makhluk memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, ya, karena punya kotoran batin latennya yang berbeda-beda, gitu, ya. Memahami sebagaimana kecondongan dari indria-indria makhluk-makhluk lain dan orang-orang lain. Indria ini bukan indra enam loh. Ya, termasuk di situ ya, tapi indria ini ada 22. Nah, kan ada apa pancabala dan kemudian ada panca indria juga kan gitu kan. Jadi ada 22 ya. Jadi sebenarnya kemampuan lah indria. Indria ini kemampuan ya, kemampuan dari makhluk-makhluk. Ya, kalau apa 5 indera, panca indera yang bahasa Indonesia normal ya dalam KBBI ya indra bukan indria. Ya. Indria ini sebenarnya indria ada y itu indria dalam bahasa Pali yaitu kemampuannya. Gitu. Kemudian yang 7 memahami sebagaimana adanya kekotoran permunian dan kemunculan hubungan dengan jana, wimuti, samadhi dan samapati ya pencapaian. Nah, malu-malunya ya. Kemudian seorang Buddha juga bisa mengingat banyak kehidupan lampau, Ube Niwasa Nusati, seperti di MN 427. Ya. Kemudian seorang sama-sama Buddha juga punya mata dewa di bacaku, ya, penjelasannya dan seterusnya. Kemudian dengan yang kemampuan apa kekuatan yang ke-10 dengan menembus bagi dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung berdiam masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran ceto wimuti dan panya wimuti kebijaksanaan mata apa panya wimuti ya kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa noda asawa kaya dengan hancurnya noda-noda ya anasawa asawa kaya. Nah, ini 10 ya. Nah, ini kan di suta ya kan. Nah, penjelasan yang lebih rincinya itu saya temukan ada di juga. Nah, ini menurut Biku Bodi juga gitu ya. Biku Bodi, nah ini kita kembali. Ya, kan kita mau cari cara gampang kan, minta bantuan aja terus ya kan. Jadi Majjhima Nikaya 12 ya, M12 kita ketik. Nah, terus apa Biku Bodi ini. Ah ini ada kalau ada ini yang Biku Tanisaro biasanya gitu ya. Nah, ini. Dia kasih footnote juga gitu. Power saya kita cari power saja lah. Lebih cepat. Nah, ini ya. Apa 10 kekuatan tata gata. Power. Jadi saya ini 10 powers. Nah, ini dikasih tahu. Nah, ini ada ini dikasih lihat sutanya gitu ya. Apa aja yang mencantumkan 10 kekuatan ini. Nah, ya. Di SN22 ada ya itu ya. Kemudian tadi saya ketemu lagi ada di Bibangga. Ini ya kalau nggak salah ini masing-masing ya. Nah, ini ya. Mana tadi ya? Saya klik. Nah, ini jadi semuanya udah ada penjelasan masing-masing. Nah, ini nomor sutanya juga ada dikasih tahu gitu kan. Kalau mau cari lebih jelas lagi ada di suta ini gitu ya. Nah, oke, nah ini oke. Nah, ini apa? Tadi saya tapi nggak tahu yang mana lah ya, ringkas saya lah ini karena udah jam 9 ya. Ternyata di penjelasan lebih rinci lagi ada di kitab Abhidhamma Pitaka Wibangga gitu ya. Ini ketemunya dari sini juga penjelasan di Kubodi ya. Kita buka Abhidhamma Pitaka Home dulu ya, sentral ya.
Abhidhamma Pitaka, Theravada. Kemudian di Wibangganya, ya, kitab keduanya gitu, ya. Di Nyana, ya kalau nggak salah, Satipatthana sama Padana, Dana, di Nyana Wibangga. Nah ini, ya di Nyana Wibangga ini ada. Tapi oh ini udah diterjemahin juga ada, ya. Kita yang palingnya aja dulu lah, ya. Nyana Wibangga di kelompok 10-nya. Tika kan tadi kan Eka ya kan satu Ekama Kama ya. Ya, gampang aja lah jasa ya jasaka. Nah ini ya jasaka 10 ya kelompok apa matika susunan lah ya susunan matriks ya matika matriks 10. Nah, ini dasa tata gatasa tata gata balani 10 kekuatan dari milik tata gata gitu. Nah, ini diterangin semua. Kali semua kan pusing itu ya. Jadi saya cari-cari lagi ketemu. Rupanya kitab Wibangga udah diterjemahin ada di websitenya ITC. Penerjemahnya Dr. Anthony Lawrence. Nah, ini udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Ya, 10 jenis serangkai. Nah, berdasarkan di desa penjelasannya, urayanya. Nah, ini diurain semua, dijelasin di Wibangga, udah diterjemahin juga, jadi gampang ya. Nggak usah khawatir terjemahan ini salah nggak, terjemahan itu salah nggak apa-apa, ya baca aja dulu ya kan. Nanti juga pelan-pelan bisa mengerti. Nah mungkin ada yang salah-salah dikit bisa dikoreksi sendiri gitu ya. Jadi penjelasan dari 10 kekuatan ada tadi dicantumin ya di Mahasihanada Sutta, mau lebih rinci lagi di kitab Wibangga ya di Abhidhamma Wibangga gitu ya. Oke, saya rasa cukup lah ya. Ini udah jam 9 udah jam setengah ya. Kayak ini paling lama ini serinya. Seru ya. Hmm, Nah, nggak apa-apa, seru kok. oke, cukup lah ya. Terima kasih Ini kalau sambil sambil belajar suta, sambil belajar Pali. iya. Bener ini nyebutnya. Tapi ya Sekali nggak tektok nggak duanya. nggak susah kan sebenarnya kan kalau mau cari referensi gitu ya. Cara-cara Perlu perlu Nah, tahu mau cari referensi. kosakatanya aja ya. iya iya. Ini udah ada yang tanya Kosutris Nah, di kolom chat. chat ya. Oke, coba Nah, saya baca dulu ya. terjemahin juga nih Pali nih. Salam kenal Andi, halo, salam kenal juga Pak Andi. Di waktunya penjelasan tambahan kutipan dari Dhamma Arogya Parama Laba, Santuti Paramang Danang. Arogya artinya apa ya? Tidak sakit lah ya. Arogya Parama terunggul, laba. Perolehan terunggul adalah tidak sakit. Ya. Santuti Paramang Danang. Kekayaan Danang tertinggi Paramang Santuti puas. Ya. Kekayaan adalah apa kepuasan yang kekayaan yang adalah kepuasan tertinggi adalah kekayaan sorry ya kesehatan yang terunggul perolehan yang terunggul adalah kesehatan ya wisasa parama nyati nyati itu apa ya nyati itu nah ini kita pakai pakai DPR ya kan saya juga lupa nyati itu kalau nggak salah mengetahui ya pengetahuan atau mengetahui saya copy dulu ini stop udah stop share ya kita pakai DPR aja nontek minta bantuan ya kan? Oke mana tadi DPR kita pakai kamusnya gitu ya. Nah, ini kamusnya ya. Ini navigasi untuk cari suta-sutanya. Search ini untuk mencari kata-kata tertentu. Nah, mau sekaligus bisa, tapi ya panjang, banyak nanti ya. Atau mau satu bab satu nikaya atau satu kelompok atau satu apapun lah bisa dia. Makanya banyak membantu ini ya. Nah, ini bisa multiple, single, parsial juga bisa. Jadi nggak kebanyakan nyarinya. Kamusnya di tools ya. Toolsnya tadi kita klik apa ketikin aja wisasa ya tapi dia satu kata ya nggak bisa apa
dua kata gitu ya. Pilihannya boleh di kamus DPR yang analisa atau kamus Pali English Dictionary, digital Pali Proper Name ya di PPN, concise Pali English ya Buddha Dataunya, atau sekaligus ini. Tapi saya lebih suka yang DPR atau istilah-istilah kata-kata, tapi ini semua Pali di sini ya. Saya lebih suka DPR aja lebih itu. Wisasa kita cari. Nah, keyakinan, wisasa, confident, parama terunggul, ya kan? Terus tadi satu kata lagi apa? Nyati ya? Nyati, nyati, nyati. Itu ya. Apa? Kinsman. Kinsman itu apa ya? Sanak saudara atau ya sanak saudara gitu. Ya. Kinsman sanak saudara. Nah, jadi balik lagi ke zoomnya. Jadi pertanyaannya wisasa, parama, nyati, ya. Saudara yang terbaik adalah keyakinan berarti gitu. Ya, saudara yang terbaik adalah keyakinan. Terus apa lagi? Ya, Nibanang Paramang Suka. Ini semua orang juga tahu lah ya. Apa namanya? Suka kebahagiaan yang tertinggi adalah Nibbana. Ya. Jadi Arogya Parama Laba ya. Jadi perolehan atau pendapatan perolehan parama yang terunggul adalah kesehatan. Keuntungan lah biasanya orang laba ya. Keuntungan yang terunggul adalah tidak sakit gitu ya. Harta santuti para mangdanang, harta yang terunggul adalah puas, kepuasan gitu ya. Sanak saudara nyati yang terunggul adalah keyakinan. Kebahagiaan yang terunggul adalah nibbana. Nah, terus sie tambah sie, nah itu Cik Lucy yang terjemahin, coba sie apa artinya? Itu ada tulisannya sie gitu kan. Sesi, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama ya kan. Terus NB, Sincing Hat Sutra, karena ada bahasa Sanskerta berarti diterjemahin dari Sanskerta. Apakah mungkin juga ditranslate dari Pali? Nah, Sincing ya. Sincing dulu saya juga suka baca, tapi sepertinya nggak ada ya, nggak ada versi palinya. Nah, Arya Walokiteswara, Bodhisatwaya, terus apa ya? Saya lupa, udah lama nggak baca itu ya. Itu apakah ada versi palinya? Saya belum pernah ketemu. Sepertinya nggak ada. Tapi ringkasnya ini bicara mengenai anatta sih ya. Nah, tidak ada mata, tidak ada penglihatan, kalau nggak salah ya. Tidak ada pendengaran, tidak ada telinga gitu ya. Jadi apapun yang dilihat, dicerap, didengar itu ya sebenarnya semuanya kosong gitu katanya ya. Sunyata ya. Sebenarnya kosong itu maksudnya ya anatta maksudnya gitu loh ya. Tidak bisa dicengkeram, bukan aku, bukan milikku, bukan diriku ya. Tapi saya bukan ahli pali gitu. Bukan ahli pali benar ya, bukan ahli apa Sanskerta juga. Nah, gitu ya. Jadi apakah dari Pali nggak ada? Ini Sanskerta aja, versi Pali belum ada ya, belum ada. Tapi ya intinya mirip lah ya, hampir sama lah gitu ya. Oke. Nah, terus semoga cukup ya. Kalau kurang nanti Cik Lucy yang jelasin lagi. Saya kan tugasnya moderator doang, Moderator. narasumber yang jelasin dong. Ya. Baik, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Cukup jelas ya Pak Andi ya. Kalau misalnya tidak jelas, boleh nanti di chat aja kosutrisnya. Silakan ada Kodani juga. Ya, Halo. ya Pak Andi. Malam semua. Ya, Mau malam. tanya keyakinan itu apa Sutrisno itu keyakinan itu bukan sadda. Kenapa dia nggak pakai sadda ya? Banyak keyakinan dalam Pali banyak. Ada pasada ada sada ada gitu ya. Wisasa juga boleh sama. Cuman kalau biasanya satu kata Pali itu konotasi untuk arti yang tertentu. Sada itu khusus kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kalau mau dalam bahasa
bahasa penyair lah gitu ya, bahasa puitis ya. Kadang-kadang dia bikin dalam kata-kata yang lain bisa Oh gitu. ya, ya. Ya, Terima kasih ya. ya, ya, Thank you. Selamat ya, malam. ya, ya, ya. Banyak ya keyakinan kalau dicari dalam bahasa Pali banyak itu. Pasada, pasana, sada, bati kalau nggak salah juga ada itu. Bati juga keyakinan kalau nggak salah. Ya, ada lagi wisasa yang tadi itu. Ya. Hmm. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Langsung ya. Ini kalau pembahasan tentang marah sangat seru. Nah, nggak bisa dipahami ya. Gitu. Di sini berarti berperannya marah ya dalam ini ya untuk apa menjatuhkan juga sang Buddha ya seperti itu ya kalau dilihat ya. Ya, tapi tadi kan disebutkan dia tidak mampu untuk mengacaukan kebijaksanaan Sang Buddha, tapi karena Sang Buddha beserta kumpulan lainnya, 8 kumpulan itu ya kita nggak tahu sih yang hadir di Sawati itu pada saat selama ini siapa ya. Apakah Khatija, apakah Brahmana ya, istilahnya kumpulan besar lah, mungkin campur-campur lah dari 8 kumpulan itu, mungkin juga ada para dewa yang sedang mendengarkan Mara bermaksud ngacau di situ. Tapi sang Budanya tidak mampu dikacauin. Mungkin dia ingin mengacaukan orang-orang yang atau malu-malu atau dewa-dewa yang ada di situ dengan membuat penampakan atau suara-suara. Ya, tapi sebelumnya sang Buddha dulu mau itu dicoba-coba gitu kan. Kamu kan apa masih ada lawan yang setimpal. Kok udah pikir kamu pemenang? Kenapa berani-beraninya selama dengan lantang di sini gitu. Bilangnya ya bahasa sederhananya gitu. Oke, Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Biasanya Kodani suka menambahkan. iyalah tambahin lah. Udah cukup. Ya, sekali lagi. Ya boleh boleh. Nah, Coach Trisno, jadi ya ada nggak bisa disamakan berhubungan dengan keyakinan juga nih. Hmm. Kalau kehidupan kita kali ini pasti bukan yang pertama kali, ini termasuk keyakinan atau kenyataan? Kira-kira Keyakinan atau kenyataan. Maksudnya dalam sudut pandang apa ya? Kita percaya bahwa kehidupan ini bukan yang pertama kali gitu ya. kalau kita percaya itu apa itu kenyataan atau karena kita yakinin baru dia nyata ada? Oh, oke. Jadi yang dimaksud dengan realitas ya pasti kehidupan kita yang sekarang gitu loh. Ya kan? Itu yang realitas kan namanya kan? Reality. Apa ya istilah palingnya realitas buta, buta gitu ya. Realitas udah terlahir, udah nyata buta itu ya. Nah, itu istilahnya buta bukan keyakinan. Nah, tapi maksudnya mungkin kan di banyak penjelasan Sang Buddha di Sutta, Winaya, Abhidhamma itu kehidupan ini bukan cuma yang sekarang. Sangsara ini bukan cuma yang buta aja, BHU panjang TA kan, bukan yang realitas yang sekarang aja gitu. Tapi banyak kehidupan lampau. Kita tahu dari mana gitu kan? Kita bisa tahu dari mana kan? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Apakah percaya aja? Nah, prosesnya itu ya jelas ya Sang Buddha juga ya terutama ahli-ahli yang apa senior, tetua yang dulu kan udah dikasih cara kan pariyati, patipati dan patiweda ya kan. Pertama taunya dari belajar dulu pariyati, belajar belajar. Tapi masih kurang yakin ya praktek gitu loh, ya kan? Dengan praktek kita praktek apa yang dipelajari. Ya, coba selama belajar, Kang Buddha ngasih tahu ini, banyak hal yang apalah yang berhasil lah, ya kan? Banyak yang bisa kita capai dengan belajar ini. Ya kita juga menilai dari orang-orang lain, ya kan? Menilai kehidupan ini dari teori itu, dari apa yang kita baca, kita dengar. Banyak yang sesuai, gitu, ya kan? Nah, kemudian praktek, praktek ini, kok banyak yang berhasil ya? Dia melaksanakan moralitas,
dia melaksanakan dana hidupnya berhasil gitu ya, bagus ya, nyaman gitu kan. Juga pati weda. Nah, dengan perenungan, dengan penembusan, oh ini benar, ini ajaran ini benar gitu. Nah, jadi itulah kualitas keyakinannya muncul dari situ ya. Pertama dari baca dulu gitu kan. Nah, jadi kebijaksananya juga tumbuh dan berkembang gitu. Dan otomatis keyakinannya juga tumbuh dan berkembang sesuai gitu ya. Jadi ya pertama kita bisa tahu kehidupan lampau dari mana? Dari baca, dari petunjuk ceramah mungkin ya, dari teori-teori, dari buku-buku. Nah, kemudian dari praktek ya mungkin dari pengalaman-pengalaman orang lain ya kan. Kan kalau zaman sekarang ada hipnotis apa istilahnya itu. Hipnotis yang melihat ke masa lampau gitu ya. Bisa ya, itu salah satu ya. Regresi, Aha, regresi. regresi ya. Itu satu pembuktian juga. Tapi sebenarnya dari perenungan juga bisa gitu kan. Kita merenungkan ke dalam ke diri sendiri. Dulu saya masa kecil begini ya, masa remaja begini, masa tua begini. Sebelum masa tua kan ada masa muda, gitu kan. Sebelum masa muda ada masa kecil ya kan. Sebelum masa kecil masa nggak ada lagi, masa tiba-tiba muncul. Nah, itu perenungan simpel lah itu ya, Patiweda juga bisa gitu ya kan. Nah, jadi seiring dengan pembelajaran, praktek dan perenungan, kebijaksanaan tumbuh ya kan, dan keyakinan juga tumbuh sesuai dengan kualitas tahapannya gitu. Semakin banyak belajar ya semakin akan yakin, oh ini banyak yang sesuai ini. Semakin banyak praktek akan semakin yakin, ini banyak yang sesuai, ini banyak yang berhasil gitu ya. Nah, gitu. Menurut saya sih gitu ya, nggak tahu. Menurut Kodani gimana? Ya paling Eh, paling paling kuat sih Ehipasiko ya. Hmm, Maksudnya belajarlah meditasi. Nah, dari situ bisa lihat masa lampau sendiri kan. ya. Nah, itu kan pasti sudah yakin sekali. Ehipasiko kan. Hmm. maka maksud boleh kalau mungkin dari apa eh, langsung aja coba Pak Sutrisno, pernyataan ini nyata atau butuh keyakinan? Pernyataan ini nyata atau keyakinan bahwa ada kelahiran lampau ya gitu ya. Nah, kehidupan kita kali ini pasti bukan yang pertama kali. Ya, terus menurut Ini nyata atau keyakinan? eh, ini keyakinan pasti. Kalau untuk posisi kita sekarang keyakinan gitu. Tapi bagi mereka tadi kan ada Pubbe Niwasanusati kan. Nah, bagi yang udah memiliki pencapaian seperti itu udah nyata, bukan keyakinan sekedar keyakinan lagi gitu. Itu udah nyata bagi yang udah punya kemampuan untuk melihat kehidupan lampaunya dan mengalami sendiri Ehipasiko kan dia melihat sendiri gitu. Kalau saya masih keyakinan tahapannya karena cuma dari belajar doang ya gitu. Tapi dari perenungan ya menurut saya sangat masuk akal. Nggak bisa lah badan segede ini sebelumnya nggak ada tiba-tiba ada kan nggak mungkin gitu ya kan. Hmm. Nah, Tadi tadi kalau misalnya tadi bilang cincing yang Hasutra itu kan sekumpulan apa nah, gugusan-gugusan lah ya, nah, kelompok-kelompok. iya. Hmm. Jadi pertanyaan kedua, kalau misalnya Buddha itu ada nyata atau keyakinan? Buddha itu ada atau tidak? Sekarang posisi saya, posisi kita lah umumnya ya satu keyakinan gitu. Satu Tetap keyakinan. keyakinan. Iya, kalau nyata kan artinya bisa dipersepsi oleh indera kita kan, mata bisa lihat, telinga bisa mendengar suara Buddha ya kan, bisa menyentuh mungkin ya. Kita itu nyata atau keyakinan? Kalau yang dimaksud nyata itu kan bisa dicerap oleh panca indera kita kan, itu baru kita sebut nyata kan. Tapi apa masih ada Buddha? Ya Enggak. patung Buddha ya bisa gitu. Kakek kakek yang nggak pernah kita kenal itu ada atau itu keyakinan? Kakek yang nggak pernah kita kenal. Ini contoh yang bagus ya. Ya itu pasti satu keyakinan juga gitu kan. Tapi itu ya kita yakini benar-benar kalau nggak ada kakek masa ada kita kan gitu kan.
Nah, benar nggak? Nah, itu sebenarnya tujuan pertanyaan itu kemana gitu sebenarnya. Pertanyaan saya justru kenapa kita setelah kita mempelajari begitu banyak, Hmm, contohnya ya pengetahuan-pengetahuan tadi yang kita bahas itu sebenarnya hmm, dari ChatGPT juga udah tahu semua ya. Maksudnya contohnya ya yang AI ya berkembang ya. ah, Manusia kok kayak mem- menimba semua data tapi tidak mampu mampu dia jadi kayak mesin gitu. Jadi boleh bilang kita jadi tidak punya apa pemahaman kita punya pemahaman jadi seperti mesin. kita punya Mesin kan pemahaman. mesin boleh di apa karena mesin kan bisa dia tidak mempunyai pengalaman nyata. Hmm, Otomatis rasa aja dia bisa jawab begitu. hmm. Tapi jawaban kita jadi kayak mesin gitu. Jawaban kita Jadi seperti arah pertanyaan saya gitu hmm, contohnya nih Ehi Pasiko sebenarnya oh iya boleh boleh dicari tahu nggak Ehi Pasiko itu di situ perlu dibuktikan nggak? Ada kata perlu dibuktikan atau tidak? Seharusnya kan apa yang kita lihat itu tidak mampu dibuktikan. Jadi sebenarnya yang kita lagi apa pasiko yang kita itu yang tadi ya kita mesti alami dulu semua mesti kita alami. hmm, Kenapa kalau seandainya Buddha itu ada ya arahnya lebih kurang di sini. Kalau Buddha itu ada pernyataan tadi itu otomatis nyata, hmm. tidak perlu kita buktikan. Mungkin nggak itu ya? Coba Oh. Jadi, teman-teman coba. oke, sorry. Apa namanya? Kalau yang saya maksud nyata, buta itu ya, itu bisa kita langsung apa persepsi melalui lima indera. Itu biasanya ya, kalau realitas itu kan bisa juga persepsi bisa yang bisa langsung disentuh, bisa langsung dilihat, bisa langsung didengar gitu. Nah, itu mungkin apa maksud kata nyata itu ya, menurut pemahaman saya gitu ya. Tapi kalau Buddha kan lima Realita indera gitu, hah? semua realita bisa di Bisa dia apa? semua realita bisa. Oh, nggak semua realita, nggak semua gitu ya. Nah, makanya Ah, nggak semua realita itu seandainya dia nggak bisa kita itu nggak hmm. nyata. Nyata juga, cuman nyatanya bukan dalam pengertian bisa apa dicerap oleh lima indera, tapi bisa melalui patiweda. Tadi kan makanya ada tiga tahapan kan, bisa belajar, bisa praktek, bisa dengan patiweda apalah ya, penembusan atau perenungan gitu. Makanya makanya sebenarnya tadi saya kan arahnya kan gitu. Nggak Buddha ada otomatis pernyataan ini harusnya kenyataan. Seharusnya Oh ya ya, tanda. kalau kalau apa dianggap artinya kenyataan adalah yang bisa dengan direnungkan aja itu kita yakin ini nyata, ya udah berarti kenyataan adalah sesuatu yang bisa di apa ya dipersepsikan atau bisa dicerap oleh indera pikiran gitu. Itu satu kenyataan. Nah, gitu ya. Kalau maksud kata nyata itu seperti itu ya. Nyata itu seharusnya tidak tergantung dari pandangan siapapun. Maksudnya Ya, bisa uh, juga. tidak, tidak tergantung saat kamu kalau kamu tidak mampu membuktikan berarti tidak nyata buat kamu. Karena kenyataan itu bukan berdasarkan masing-masing punya persepsi kan gitu ataupun pengalaman. Nah, Kenyataan itu ya nyata, tidak tergantung kamu bisa buktikan atau tidak, itulah nyata. eh, iya, Ya kan? betul. Tapi Nah, kalau kalau misalnya ada kita apa masih nah, ayo. Jadi kita boleh dibilang apa gimana ya? Eh, semua orang perlu buktikan dulu bahwa sesuatu itu baru termasuk nyata. Apa sebenarnya benar? bukan Kenyataan tidak benar. pembuktiannya itu bukan maksudnya seperti itu. Pembuktiannya itu mengalami sendiri gitu. Mengalami langsung, mengalami langsung. Nah, jadi melihat sendiri kan, melihat sendiri atau mengalami langsung kan nggak semua dilihat ya kan gitu ya. Jadi ada juga satu bentuk realitas yang dialami langsung oleh dirinya sendiri, maksudnya seperti itu. Nah, pembuktiannya ya siapa? Ya oleh diri sendiri, gitu. Ya kan? Betul nggak? Ya itu aja.
Nah, kan nggak semua orang bisa membuktikan kan, tapi kita sendiri yang mengalami, jadi mengalami langsung maksudnya seperti itu. Abijanati, nah itu kan, mengalami apa melihat melihat langsung lah gitu kan. Oke, 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 thank you ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini sebentar lagi jam 9.30. Silakan yang mau bertanya, boleh langsung di unmute. Mungkin udah nggak ada ya, maksud Tris ya. Cirana mau tanya nggak Cirana? Ada Pak Dadi, Cukup. nggak cukup ya. Paling, biasanya paling mau bertanya. Ya, ada setengah. Iya, masa udah 9:30. kalau nggak ada ya cukup lah mungkin. Cukup. Ya udah, mungkin kalau cukup kita akhiri kelas malam hari ini ya. Baik, terima kasih Ko Sutrisno untuk pembahasannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, kita akan sama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, termasuk pada malam ini kita telah sama-sama mempelajari Dhamma. Kita akan membacakan Ekawata ya. Baik, kita sama-sama membacakan Ekawata ya. Dengan sikap tangan merajali. Bentar. Sudah terlihat ya. Ekawata ca ammihi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe sata anumodantu saba sampati sidia hidang me nyatinang hotu sukita hontunya tayo hidang me nyatinang hotu sukita hontunya tayo Idang me nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Idang me punyang asawa gayang wahang hotu. Idang me punyang nibana sa pacayo hotu. Mama punya bagang sabasatanang bajemi. Te sabe me samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semua yang sudah bersedia mengikuti kelas pada malam hari ini. Terima kasih Coach Trisno, terima kasih Coach Susen, dan semua teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Terima kasih. Terima Kau kasih. Rizky, Terima Terima kasih, kasih. Coach Pak Susan. Pak Ratna, Ya, Pak Lim, kalian semuanya. ya, nah, izin pamit ya. ya. Sehat selalu semua. Aduh. Hmm.